Ya, sekarang kita berada di latihan intinya Mythical Clash, di mana di sini para kiddos, para riders melakukan sprint di dalam track. Fungsinya adalah fokus utama kami agar meningkatkan speed para riders, stamina, dan fisik. Jadi di sini para riders lari di dalam trek ini selama kurang lebih 15 menit non-stop ya. Riders terus melakukan putaran beberapa lap selama 15 menit. Fungsinya ketika riders melakukan putaran dan staminanya sudah habis, kita akan terus tetap menggenjot para riders agar terus memacu, agar melewati batas kemampuan masing-masing. Jadi kalau misalkan riders itu sudah kecapean, tapi kita terus push, maka nanti akan terjadi peningkatan stamina melewati batas maksimal para riders. Yang tadinya misalkan si riders hanya mampu berlari sepanjang 500 meter seharinya. Dengan mengikuti Mythical Clash, dengan kita push terus batas staminanya, sedikit demi sedikit stamina akan naik. Yang tadinya kuatnya hanya 500 meter dalam sekali lari, dia bisa meningkat 600, 700, bahkan hingga sampai 1 km. Gitu seterusnya. Di sini nggak ada batasan riders mampu berapa panjang, berapa jauh riders berlari, tapi juga tergantung dari masing-masing ridersnya, seperti itu. Di Mythical Clash ini juga bukan hanya difokuskan kepada speed, tapi juga melatih agar si riders lari mulai dari start hingga finish tanpa berhenti. Biasanya untuk pemula banyak ditemukan ketika race, di startnya bagus nih, larinya bagus, kencang, sampai tikungan pertama masih bagus, tikungan ketiga. Nah, tapi kadang-kadang sudah memasuki track di tengah hingga menuju garis finish, kadang si rider sudah mulai mengurangi kecepatannya, sudah mulai hilang fokus. Nah, di sini sangat bermanfaat banget untuk riders yang ingin menaikkan potensi dirinya, menaikkan fisiknya, staminanya. Jadi yang tadinya hanya kuat sampai setengah putaran, ini bisa meningkat 2 putaran bahkan sampai finish gitu. Di sini juga kita sediakan tikungan-tikungan yang istilahnya tikungan nanggung. Jadi di mana riders ketika lari lurus memasuki tikungan nanggung itu si rider tidak mengurangi kecepatan, bahkan tidak melakukan pengereman. Fungsinya apa? Untuk meluaskan tubuh si riders yang tadinya kaku, jadi lebih bagus di bagian corneringnya. Bisa kita lihat di sini nih. Nah, ketika dia riders lari, terus lari, speednya ditambah. Lari, memasuki cornering dia nggak ngerem. Nanti akan terbentuk sendiri corneringnya secara alamiah, akan keluar sendirinya dibanding dengan belokan-belokan patah ya. Kesini sama siapa? Sama papa sama mama. Mas Tatsa mau tanya, capek nggak kalau latihan? Enggak, aku senang. Untuk praktekin boleh nggak Tatsa mau lihat? Oh, pemanasan atau
putar ke depan. Terus, Theo munduran dikit. Kaki. Lima, enam, tujuh. Prestasi, kita bicara prestasi ya. Karena yang tadi saya bilang di awal, Pak kidos-kidos di Pushbike Kids Indonesia ini banyak kan baru terjun di dunia pushbike. Jadi pengalamannya masih sangat minim. Tapi dari kita tarik ke belakang, mereka yang bergabung di 3 bulan terakhir atau 2 bulan terakhir, yang awalnya mereka jalannya seperti masih belajar berjalan, itu lama-kelamaan sampai 2 bulan, 3 bulan ke sini sudah banyak perkembangan ya. Sudah mulai bisa masuk di jajaran podium novice, rookie. Bahkan ada 1, 2, 3 rider kita yang sudah berhasil tembus ke podium atas, podium pro-nya, podium utamanya. Manfaat untuk kidos yang berolahraga di pushbike itu banyak sekali ya. Satu, untuk melatih fokus kidos itu sendiri, melatih kedisiplinan, melatih mengikuti instruksi coach-coach di akademi. Dengan dia bisa menerima instruksi dari coach-coach, berarti otomatis mereka juga di rumahnya akan nurut pada orang tua di rumah. Terus melatih jiwa juara mereka, mentalitas mereka. Itu sih keuntungan di cabang olahraga pushbike ini. Pushbike Kids Indonesia juara! Siapa yang mau jadi juara? Siapa yang mau dapat hadiah? Siap. Terima kasih sudah latihan dengan semangat. Lari. Makasih Racing Star. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah!